Halo sobat, selamat datang di Gila IT. Kali ini saya akan membahas mengenai About Router OS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Azahra Mariana dari kelas 11 TJKT 2 bersekolah di SMK Negeri 2 Bale Endah. Sebentar. Dan ini topik yang akan kita bahas pada video kali ini. MikroTik Router OS, MikroTik Router Board, Router OS fitur, Router Board name, Router Board type, dan arsitektur Router Board. Sekarang kita ke topik yang pertama. Jadi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, MikroTik itu ada dua. Pertama MikroTik software dan MikroTik hardware. Nah, kalau yang software ini kita biasa sebut dengan nama Router OS. Sedangkan kalau yang hardware ini kita sebut dengan nama router board. Nah, seperti dari namanya, router OS. Router OS ini adalah sistem operasi yang digunakan oleh router board. Jadi router board ini sistem operasinya itu router OS. Lalu dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Nah, kalau router OS itu sendiri bisa kita install di PC, di server, juga di VM, dijadikan virtualisasi ya seperti di VirtualBox atau di VMware. Lalu standalone operating system berbasis Linux. Jadi router OS ini adalah sistem operasi mandiri tapi berbasis Linux. Juga kalau kita install di PC router OS-nya, itu kita bisa custom hardware-nya ya, seperti prosesornya apa, lalu RAM-nya berapa, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita install router OS di PC, kalau misalkan nih PC-nya kena masalah ya, contohnya kayak tersambar petir gitu ya. Nah, kita itu nggak perlu atau nggak harus memperbaiki semuanya. Kalau memang semuanya ya rusak total gitu ya, tentunya iya semuanya. Tapi kalau memang ternyata masih ada yang bagus, itu berarti kita cuma perlu mengganti atau memperbaiki yang rusaknya aja, yang tersambar petirnya aja. Beda nih kalau sama router board. Router board itu kita kalau kena tersambar petir gitu, tentunya harus semuanya. Begitu teman-teman. Lalu tentunya ini kebutuhan kalian masing-masing ya. Kalian kalau mau memang yang bisa dibilang simple gitu, menurut saya sih router board ya, karena router board itu sudah langsung terinclude router OS-nya. Beda dengan PC, gak mungkin kan kita beli PC terus tiba-tiba ada router OS-nya. Pastinya kita kan harus install dulu router OS-nya, terus custom hardware-nya juga, begitu. Lalu kita lanjut ke topik selanjutnya, MikroTik Router Board, built-in hardware. Seperti yang saya bilang, MikroTik itu ada dua, yaitu salah satunya hardware, dan yang hardware ini namanya router board. Dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Ya, nah, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, maksudnya itu segala fitur terdapat pada satu perangkat. Contohnya nih, ada satu router board nih, dan di dalam router board itu ada router OS. Sedangkan router OS itu fiturnya ada banyak. Jadi di dalam router board itu ada banyak fitur yang ada di router OS-nya. Nah, dan ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Maksudnya itu ada perangkat yang khusus dengan fitur router OS-nya. Contohnya itu salah satu fitur router OS itu ada wireless network ya. Jadi ada perangkat wireless network dan khusus hanya untuk wireless network itu, nggak ada fitur lainnya. Contohnya gini deh, ini HP yang saya pakai ini cuma satu perangkat nih. Nah, satu perangkat ini saya bisa pakai untuk menggambar digital atau fotografi,
atau texting gitu dan sebagainya. Berarti ya ini satu perangkat dengan segala fitur. Nah, sedangkan ataupun dapat diperuntukkan khusus, contohnya ini khusus. Ini adalah mouse. Tapi ada fitur khusus, yaitu ya untuk menggerakkan kursor aja. Kita nggak bisa fotografi, nggak bisa menggambar digital dan sebagainya, karena ini memang perangkat khusus. Seperti itu teman-teman. Lalu router board ini tersedia mulai dari low end hingga dengan high end router. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya. Fitur router OS fitur. Semua ini itu adalah fitur-fitur router OS. Salah satunya mensupport wireless network. Jadi, router OS ini salah satunya fiturnya mensupport wireless network alias nirkabel. Nah, sebentar teman-teman, wireless network. Nah, jadi di wireless network itu ada dua ya perangkatnya, ada indoor dan juga ada outdoor. Nah, kalau yang indoor ini salah satu perangkatnya itu ada Cape Wireless Network. Nah, kita lihat di sini seperti inilah salah satu salah satu wireless network indoor. Ada juga yang outdoor. Kalau di outdoor itu ada dua istilah teman-teman. Yang satu namanya PTP, point to point, dan yang satunya lagi point to multipoint, PTMP. PTMP ya, point to multipoint. Kalau yang point to point itu ada yang namanya Mikrotik, LHG, AC. Ini point to point, tapi outdoor, LHG AC. Ada juga namanya SXTSQ, Mikrotik. Dan masih ada lagi nih, yang saya ingat itu namanya Dynadish Mikrotik. Lalu ada yang outdoor multi-point, point to multi-point, itu Mainbox Mikrotik. Ada juga Omnitic Mikrotik. Seperti itu teman-teman. Tapi tentunya yang saya sebutkan itu belum semuanya ya. Rasanya nggak mungkin kalau saya sebut semuanya kan. Lalu kita ke fitur selanjutnya, itu ada routing. Nah, routing itu ada dua teman-teman. Ada routing statik dan dinamik. Juga di fitur routing ini mendukung IP versi 4 dan IP versi 6. Beberapa contoh dari routing dynamic itu ada RIP, OSPF, BGP, dan masih ada lagi. Lalu di firewall dan NAT. Firewall ini fungsinya untuk memproteksi alias melindungi mikrotik kita. Contohnya gini, misalkan kita diserang nih, nah kita bisa mengatasi serangan itu. Kita bisa memblokir sosmed, kita bisa memblokir website, kita juga bisa menanamkan proteksi. Lalu untuk yang NAT itu mentranslate dari IP private ke IP public. Contohkan misalkan ada klien nih, klien sedang berada di IP private. Nah, klien tersebut pengen IP private-nya itu menjadi IP public, bisa tuh pakai fitur NAT. Begitupun sebaliknya, IP public ke IP private. Lalu ke fitur selanjutnya.
QoS, Quality of Service. Jadi QoS ini untuk mengatur bandwidth, juga menstabilkan jaringan, dan juga untuk sebentar ya teman-teman. Juga untuk menentukan mana yang diprioritaskan. Nah, contoh kan ini, ada PC ini butuh banyak bandwidth nih. Nah, kita atur di situ. Terus PC ini bandwidthnya segini, PC ini bandwidthnya segini, dan lain-lain. Lalu ada point-to-point tunneling. Jadi point-to-point tunneling ini, misalkan kita lagi di tempat jauh ya. Nah, kita pengen nge-remote server kita nih dari jarak jauh, bisa tuh pakai fitur yang ini. Point-to-point tunneling, contohnya itu PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu ada user management, DHCP, proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Nah, DHCP tuh contohnya misalkan kita pengen pakai IP otomatis gitu. Lalu proxy itu contohnya web proxy, dan hotspot itu contohnya misalkan klien. Ada klien yang terhubung ke hotspot. Nah, setelah terhubung itu akan diberikan portal autentikasi. Contohnya itu kayak password atau password user. Seperti itu. Lalu ada tools. Nah, router OS ini itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai bahan uji coba juga ya. Karena ada fitur toolsnya nih, dimana bisa digunakan sebagai test bandwidth, torch, mapping, MRTG, dan masih ada lain. Terus kalian kalau mau tahu lebih lanjut bisa lihat di linknya ini ya. Seperti itu. Lalu di sini ada router board name. Topik yang selanjutnya, router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Ada 3 symbol name, ada word, ada exceptional naming. Nah, kalau kalian di sini ini itu ada RB751. RB itu maksudnya router board. 7 ini artinya seri atau kelas router. 5 ini artinya jumlah port Ethernet. 1 ini artinya jumlah slot mini PCI atau wirelessnya. Nah, kalau yang word itu contohnya Omnitic, Groove, SXT, dan lain-lain. Lalu exceptional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port. Contohnya itu RB600, RB800, RB1000, dan masih ada lagi yang lain. RB 1000 ya, mikrotik. Nah, ini salah satu contohnya. Lalu kita ke topik selanjutnya. Ada router board type. Nah, yang dari RB952 ini kita udah pelajari di slide sebelumnya kan. RB itu router board, 9 ini sebagai seriesnya, 5 ini port Ethernet, juga 2 ini wirelessnya. Lalu ada UI sebagai fitur board, 5AC2ND sebagai fitur wireless, dan TC itu sebagai jenis casingnya. Nah, di sini ada kode. Kalau kalian punya router board, kalian bisa tuh cek di belakang perangkat router board kalian, kodenya seperti apa, begitu. Lalu kita ke topik selanjutnya, arsitektur router board. Nah, arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS. Untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, kalau seperti yang kita tahu, PC itu kan ada beberapa arsitektur ya.
salah duanya atau salah satunya itu ada X86 dan juga ada X64. Nah, kalau mikrotik lebih tuh, ada MIPS 8E, ada SMIPS, ada Tile, PPC, dan masih ada yang lain juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalian mau lihat lebih lanjut, kalian bisa lihat di linknya ini ya. Baiklah teman-teman, maafkan bila ada salah kata, salah kalimat, dan salah lainnya. Mohon dimaafkan, karena saya juga masih sama-sama belajar. Baiklah, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.